Halo Sobat Factlooker, kembali lagi dengan Arta di sini. Di beberapa episode Factlookup sebelumnya, kita sering menyebutkan pengaruh Partai Komunis Tiongkok nih, baik di pemilu Amerika Serikat sampai vaksin Sinovac. Video kali ini masih ada kaitannya dengan PKT, dan secara khusus kita akan membahas infiltrasi komunis di bidang pendidikan dan ekonomi di dunia. Tapi sebelumnya, apa sih itu komunis? Dan kenapa kita perlu tahu? Let's look on. Dalam buku Manifesto Komunis yang ditulis oleh Karl Marx, disebutkan bahwa komunis adalah sebuah roh jahat. Kenapa roh jahat? Bukannya komunis hanya sebuah ideologi? Nah, ini dia. Dikutip dari film dokumenter bagaimana roh jahat komunisme menguasai dunia kita, disebutkan bahwa komunisme bukanlah tren pemikiran ataupun sebuah doktrin, juga bukan sebuah upaya yang gagal pada cara baru untuk menguasai manusia. Sebaliknya, ia harus dipahami sebagai iblis, roh jahat yang ditempa oleh kebencian, kerusakan moral, dan kekuatan unsur lainnya di alam semesta. Apa tujuannya? Tujuan dari roh jahat tersebut adalah untuk menghancurkan segala sesuatu yang tradisional, entah itu iman, agama, moralitas, budaya, institusi, bahkan keluarga, seni, hukum, apapun, agar manusia jatuh di dalam jurang moral. Akhirnya, membuat manusia menjauhi Tuhan dan gagal mendapatkan penyelamatan Tuhan. Untuk nonton serial dokumenter yang tadi Arta sebutin, linknya ada di kolom deskripsi ya, di bawah. Di antara negara-negara yang masih menganut paham komunis saat ini, gak bisa dipungkiri lagi kalau negara Tiongkok yang paling memberikan pengaruh terhadap dunia, di bawah rezim Partai Komunis Tiongkoknya. Tapi, perlu dicatat, Partai Komunis Tiongkok bukan cerminan negara Tiongkok maupun etnis Tionghoa. Karena, seperti yang udah Arta jelasin tadi, kalau ideologi komunis itu sendiri berasal dari Eropa, bukan warisan budaya Tionghoa. Bahkan yang menjadi korban rezim ini adalah rakyat Tiongkok sendiri. Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, John Ratcliffe, memperingatkan bahwa Partai Komunis Tiongkok atau PKT merupakan ancaman terbesar bagi demokrasi dan kebebasan sejak Perang Dunia Kedua dan berusaha untuk mendominasi planet ini secara ekonomi, militer, dan teknologi. Makanya nih, meski ada di negara bebas, kebanyakan masih bisa merasakan racun ideologi komunisme di negara mereka. Inilah yang kita sebut infiltrasi komunis. Sebulan yang lalu, reporter Sky News Australia, Shari Markson, mengatakan kebocoran besar yang berisi daftar dengan rincian hampir 2 juta anggota PKT telah terjadi. Ini menunjukkan anggota PKT yang sekarang bekerja di seluruh dunia. Sementara itu juga membuka rahasia untuk bagaimana PKT beroperasi di bawah pimpinan Xi Jinping. Sebagian besar dari Shanghai, ada juga rincian 79.000 cabang PKT. Banyak dari mereka ada di dalam perusahaan besar dan bahkan di agensi pemerintahan. Perusahaan otomotif Rolls-Royce, Boeing, Airbus, dan kontraktor pertahanan Prancis, Thales, masing-masing memiliki lusinan anggota partai atau lebih. Raksasa perbankan Inggris, HSBC, dan Standard Chartered memiliki ratusan pekerja yang merupakan anggota Partai Komunis Tiongkok. Demikian pula Jaguar Land Rover. Selain itu, berhubung di episode sebelumnya kita ngebahas tentang vaksin, di Epoch Times menyebutkan, ternyata mereka yang masuk dalam database tersebut juga ada yang bekerja di perusahaan farmasi loh, khususnya yang mengembangkan vaksin virus PKT, seperti Pfizer dan AstraZeneca. Mungkin ada yang berpikir, kenapa berlebihan sekali? Bukannya mereka hanyalah anggota partai? Ini yang perlu kita garis bawahi Sobat Factlooker. Anggota Partai Komunis Tiongkok itu nggak sama dengan anggota partai di negara lain. Dilansir dari buku 9 komentar mengenai Partai Komunis, anggota PKT bersumpah untuk setia kepada partai, berjuang seumur hidup demi komunisme dan selamanya tidak mengkhianati partai. Hal ini juga sangat disayangkan oleh Senator Tasmania, Eric Abetz, bahwa mereka yang bergabung dalam Partai Komunis Tiongkok turut bertanggung jawab atas kejahatan PKT seperti pelanggaran HAM suku Uighur,
penghancuran kebebasan Hong Kong, serta ambisi teritorial PKT atas Laut Cina Selatan. Nah, jadi dari database anggota PKT yang bocor itu, dapat kita simpulkan bahwa pengaruh komunis di negara bebas nggak bisa disangkal lagi, sobat. PKT dalam melebarkan pengaruhnya melalui proyek One Belt One Road atau dikenal juga sebagai Belt and Road Initiative BRI. Mereka mengusung ide jalan sutra modern di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia Tenggara dan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah Indonesia telah memberikan 4 koridor bagi proyek Belt and Road, yakni kawasan industri Kuala Tanjung, Sei Mangkei, serta Bandara Internasional Kuala Namu di Sumatera Utara. Kemudian, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Utara, dan Kura-Kura Island di Bali. Luhut mengatakan ada 4 ketentuan yang Indonesia buat untuk dipenuhi PKT, yakni adanya tambahan nilai, teknologi kelas 1, transfer teknologi, dan menggunakan sebanyak mungkin tenaga kerja Indonesia. Sikap berhati-hati dari pemerintah ini memang sangat penting, karena sejauh ini ada beberapa negara lain yang terlibat proyek Belt and Road milik Tiongkok ini telah mengalami masalah serius, bahkan kegagalan, terlibat dalam hutang jumlah besar dan terpaksa membiarkan Tiongkok menguasai aset-aset strategis mereka karena terlilit hutang yang begitu besar. Beberapa contoh diantaranya sebagai berikut. Sri Lanka pada Desember 2017 terpaksa melepas kendalinya atas pelabuhan Hambantota yang dibangun dengan pinjaman dari Tiongkok setelah kesulitan mengembalikan pinjaman tersebut. Kemudian Republik Kenya kemungkinan juga akan kehilangan haknya atas beberapa aset strategis seperti pelabuhan Mombasa, pelabuhan utama negara, beserta otoritas pelabuhan Kenya sendiri. Ada juga Pakistan terlilit hutang infrastruktur Belt and Road. Negara itu harus membayar 40 miliar dolar kepada PKT selama 20 tahun ke depan. Dan Ekuador juga telah membayar mahal konstruksi infrastruktur bendungannya yang dibiayai dari pinjaman komunis Tiongkok. Bendungan yang dibangun di dekat gunung berapi aktif Reventador itu awalnya telah dinilai rentan terhadap aktivitas gunung berapi, namun tetap dibangun. Baru 2 tahun setelah dibangun, bendungan telah memiliki 7.648 retakan dan berisiko tinggi hancur akibat ancaman tanah longsor. Untuk membayar utang-utangnya, Ekuador akan memberikan 80% dari ekspor minyaknya, ekspor yang paling berharga, ke Tiongkok. Karena banyak dari kontrak-kontrak pinjaman yang meminta pembayaran kembali dalam petroleum, bukan dolar. Beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Vietnam Selatan yang berada di hilir Sungai Mekong mengalami kekeringan selama 2 tahun. Pembuatan bendungan di sepanjang sungai itu juga termasuk proyek Belt and Road. Namun, otoritas Tiongkok sering menggunakan bendungan itu untuk menahan air demi pemeliharaan jaringan listriknya. Keputusan-keputusan itu seringkali diambil tanpa memberitahu negara-negara hilir. Lebih dari 60 juta orang bergantung pada Sungai Mekong untuk memancing dan bertani. Perubahan tiba-tiba itu bisa menghancurkan populasi ikan dan mempengaruhi navigasi sungai. Majalah Forbes juga menyebutkan bahwa infrastruktur Belt and Road ini berbahaya bagi lingkungan dan mengancam kehidupan flora dan fauna setempat. Laporan dari World Wildlife Fund menunjukkan meningkatnya risiko tersebut terhadap keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita bahas tentang pendidikan ya. PKT telah menganggarkan sejumlah dana untuk membiayai beasiswa khusus untuk para pelajar internasional dari negara-negara di sepanjang jalur Belt and Road Initiative ini. Menurut laporan media resmi Komunis Tiongkok, mengutip data statistik pada tahun 2018, lebih dari 409.000 pelajar internasional dari 196 negara yang datang ke daratan Tiongkok untuk belajar. Di antara mereka sekitar 53% dari negara jalur Belt and Road Initiative. Didapat dari dokumen internal PKT, bahkan provinsi termiskin di Tiongkok, uang rakyatnya sebesar 3 miliar RMB dialokasikan oleh PKT sebagai beasiswa untuk menarik minat pelajar internasional yang tergolong strategis bagi PKT untuk melebarkan pengaruh globalnya dan merayu negara-negara sepanjang jalur obor agar berpartisipasi dengan proyek-proyek Belt and Road.
Selain dengan cara beasiswa bagi negara-negara lintas Belt and Road, infiltrasi komunis PKT lainnya di bidang pendidikan yaitu melalui Institut Confucius. Dikutip dari id.minghui.org, Institut Confucius menyebut dirinya sebagai organisasi pendidikan masyarakat nirlaba yang berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok, yang bertujuan untuk mengembangkan bahasa dan budaya Tiongkok. Wikipedia menerangkan bahwa pada tahun 2019 ada 530 institut Confucius di banyak negara. Bahkan Dewan Bahasa Tiongkok Internasional atau Hanban, sebuah cabang biro di bawah Departemen Pendidikan Tiongkok yang menjalankan Institut Confucius berambisi untuk mendirikan 1000 institut Confucius pada tahun 2020. Karena di Indonesia sendiri Confucius atau Konghucu dikaitkan dengan agama, jadi penamaan institut itu disebut sebagai pusat bahasa Mandarin untuk menghilangkan ketegangan publik. Dalam hal kerjasama dengan pemerintah, Ferry Ansori, Direktur Institut Confucius Universitas Al-Azhar, Indonesia, mengatakan bahwa ada permintaan dari beberapa perusahaan untuk membuat pelatihan bahasa Mandarin. Ada juga kerjasama dengan lembaga pemerintahan seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Polri, dan sebagainya. Nah, Sobat Factlooker, meski narasi institut ini adalah pembelajaran budaya, kenyataannya lembaga ini justru berfungsi sebagai juru bicara Partai Komunis Tiongkok untuk mengembangkan ideologi mereka, bukan nilai tradisional Tiongkok. Dalam wawancara dengan Sky News Australia, Robert Porter, seorang analis keamanan cyber, mengatakan, Institut Confucius sangat terkait dengan Kementerian Pendidikan di Tiongkok dan didanai oleh Partai Komunis Tiongkok. Bahkan dilansir dari web Indo-Pacific Defense Forum, Partai Komunis Tiongkok sendiri menghabiskan anggaran sekitar 140,4 triliun rupiah atau sekitar 10 miliar dolar AS secara internasional untuk memanipulasi lingkungan politik dan mendapat informasi negara-negara sasaran. Laporan oleh media Radio Free Asia menyebutkan pemerintah Tiongkok mengendalikan hampir semua aspek dalam Institut Confucius. Kontrak yang disetujui oleh sekolah mitra adalah menggunakan hukum Partai Komunis Tiongkok dan informasi kontrak kepada publik dibatasi. Apabila sekolah induk melanggar kesepakatan atau melakukan sesuatu yang menyinggung pemerintah Komunis Tiongkok, maka kontrak tersebut dibatalkan. Karena penyusupan di bidang pendidikan inilah negara-negara yang sudah sadar akan infiltrasi PKT dan bahayanya mulai menutup Institut Confucius ini di negara mereka. Beberapa contohnya seperti Swedia, Kanada, Amerika Serikat, Prancis, dan Belanda. Di Swedia, Göran Lindblad menyatakan bahwa institut ini layaknya rezim fasis Mussolini di Italia dahulu. Mereka merupakan pusat mata-mata yang menebar pengaruh melalui gaya pengajaran dan mencuci otak siswa. Di Amerika, laporan Komisi Kajian Keamanan dan Ekonomi Tiongkok AS terbaru menyebutkan Institut Confucius sebagai barisan depan untuk menyusup dan memata-matai. Laporan pada tahun 2017 menemukan bahwa materi institut ini seringkali menyajikan informasi selektif tentang sejarah Tiongkok dengan menghindari topik yang terkait dengan pelanggaran HAM. Nah, Sobat Factlooker, segitu dulu ya. Kalau kita gali, masih banyak lagi infiltrasi komunis di dunia dan di Indonesia. Setelah nonton video ini, kalian sendiri ngerasain nggak pengaruh infiltrasi komunis di negara kita? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di next video.